Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Arifa Luciandika. Saya adalah dosen Universitas Negeri Malang, Fakultas Sastra, Departemen Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Sejak tahun 2015, saya mengampu beberapa mata kuliah. Namun, mata kuliah yang saya ampu berkaitan dengan mata kuliah universitas, yaitu pendidikan bahasa Indonesia. Sejak tahun 2018, saya mulai mengampu mata kuliah yang lebih spesifik pada bidang kepakaran, yaitu mata kuliah inovasi pembelajaran dan kewirausahaan di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Wirausaha Sastra, yang meliputi DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang menyajikan konsep dasar dan praktik kewirausahaan di bidang bahasa, sastra, atau seni yang dirancang agar mahasiswa mampu menerapkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, mengoptimalkan potensi dan motivasi diri sehingga mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri dan menciptakan peluang-peluang usaha dalam bidang bahasa, sastra, seni yang sesuai konteks perkembangan teknologi di era digital. Kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu merancang orientasi diri ke masa depan sesuai perkembangan zaman dengan optimalisasi konsep dasar kebahasaan dan kesastraan Indonesia, kemudian mampu berkarya dalam berbagai bidang profesi dengan memanfaatkan wawasan keilmuan terkait, serta mampu menghasilkan dan atau mengelola layanan jasa dan produk kreatif dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia dengan mendayagunakan teknologi informasi. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini diantaranya makna, profil, dan konsep dasar kewirausahaan, jenis dan bentuk kewirausahaan, pola perkembangan dan dinamika dunia kewirausahaan, proses pembentukan karakter entrepreneur, potensi diri, motivasi diri dan analisis SWOT, jaringan pasar dan kerjasama, konsep pemasaran, serta optimalisasi keberlanjutan produk usaha bahasa, sastra, dan seni. Pada mata kuliah ini, saya menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau biasa disebut student center learning dengan beberapa model dan metode pembelajaran yang saya gunakan bersamaan. Di antaranya self-direct learning, kemudian collaborative learning, dan project-based learning. Fokus mata kuliah ini adalah praktek wirausaha yang sesuai dengan bidang keahlian mahasiswa, yaitu bahasa, sastra, atau seni. Oleh karena itu, saya menggunakan model pembelajaran self-direct learning untuk memfasilitasi mahasiswa agar mereka mampu memilih dan menentukan sendiri apa ide usaha yang sesuai dengan potensi dan minat mereka. Setelah itu, saya menerapkan metode diskusi kelompok agar mereka mampu berkolaborasi dengan sejawatnya untuk mendesain produk usaha, memilih masyarakat sasaran, dan merancang media pemasaran. Pada akhirnya, mahasiswa akan menghasilkan luaran mata kuliah yang berupa produk usaha, sehingga seluruh rangkaian kegiatan mereka sesuai dengan metode pembelajaran yang saya rancang di awal, yaitu project-based learning. Hal ini juga sejalan dengan semangat Merdeka Belajar yang berfokus pada pengembangan kompetensi mahasiswa sesuai passion dan bakatnya melalui pembelajaran yang berbasis pada pengalaman kontekstual. Interaksi antar mahasiswa bersifat aktif kolaboratif karena mereka memang belajar bersama dan bekerja bersama untuk merancang, menghasilkan, dan juga memasarkan produk usaha. Bahkan, mereka bersama-sama melakukan wawancara dengan pelaku usaha agar mereka belajar menemukan jaringan pasar dan menerapkan prinsip kerjasama mitra. Interaksi antara dosen dan mahasiswa juga bersifat aktif dan terarah. Artinya, mahasiswa selalu melakukan konsultasi dengan dosen terkait perkembangan produk usaha, mulai dari merancang desain usaha, menentukan target pasar, memperkirakan biaya produksi, sampai menyusun strategi pemasaran. Selain itu, seluruh penugasan dan portofolio, baik yang berupa laporan mingguan maupun peta konsep ide usaha, harus diunggah oleh mahasiswa di si Pejar masing-masing. Dengan demikian, saya bisa mengontrol, saya bisa memantau proses pembelajaran mahasiswa dari awal hingga akhir proses perkuliahan.
Kemudian, sistem penilaian mata kuliah sesuai dengan RPS yang sudah saya susun berfokus pada proses dan hasil. Teknik penilaian yang saya lakukan ada beberapa cara, diantaranya adalah penilaian kinerja, portofolio, kemudian penugasan, dan proyek akhir. Dengan bobot penilaian masing-masing, 10% untuk keaktifan di kelas, 25% untuk penugasan atau portofolio, 25% untuk UTS, kemudian ada 10% untuk laporan mingguan, dan yang terakhir 30% untuk UAS. Indikator penilaian kinerja adalah keaktifan mahasiswa dalam merespons stimulus dari dosen atau teman sejawat ketika berada di dalam kelas, kemudian partisipasi dalam diskusi kelompok, lalu ketepatan argumentasi saat presentasi di kelas, dan juga kreativitas ide dari masing-masing mahasiswa. Selain itu, mahasiswa juga saya minta untuk membuat vlog tentang self-assessment yang berpedoman pada prinsip analisis SWOT agar mereka dapat mengenali potensi diri mereka masing-masing. Kemudian penilaian portofolio saya terapkan juga untuk menilai lembar esai pola pengembangan dan dinamika dunia bisnis, kemudian laporan hasil wawancara dengan pelaku usaha, dan peta konsep ide usaha. Indikator untuk masing-masing penilaian portofolio telah saya paparkan secara rinci dalam RPS saya. Dan yang terakhir adalah penilaian proyek akhir yang sekaligus saya jadikan nilai untuk UAS. Indikator penilaian proyek ini meliputi kelengkapan dan kejelasan peta konsep usaha, kemudian nilai jual produk, kreativitas pemasaran, ketersediaan data dukung usaha, potensi keberlanjutan usaha, serta keterkaitan usaha yang dipilih dengan fokus bidang keahlian, yaitu bahasa, sastra, dan seni. Selanjutnya saya akan menampilkan rekaman proses pembelajaran pada mata kuliah Wirausaha Sastra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah. Karena jam pertama sudah sarapan atau belum? Belum. Sudah, saya hanya bertanya. Ya, saya hanya bertanya. Baik, pada kesempatan kali ini sudah tahu kita akan belajar apa? Sudah tahu? Oh, jangan bilang lupa mata kuliahnya apa ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita laksanakan minggu lalu ya. Minggu lalu HP-nya di silent dulu ya. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang ide usaha ya. Sudah duduk berkelompok masing-masing dengan kelompoknya? Sudah. Baik, jadi nanti hari ini silakan saya berikan Anda kesempatan untuk berdiskusi untuk menentukan yang ada di layar ini ya. Jadi hari ini materi kita adalah peta konsep ide usaha ya. Baik, sebelum saya mempersilahkan Anda untuk berdiskusi, saya akan terlebih dahulu menampilkan capaian pembelajaran mata kuliah hari ini dan subnya apa saja. Jadi pada hari ini kita akan mencapai sebuah tujuan gitu ya, yaitu menciptakan produk usaha, merancang konsep pemasaran, dan optimalisasi keberlanjutan produk. Hari ini masih sama seperti minggu lalu, yaitu kita masih akan mencapai yang pertama itu ya, menciptakan produk usaha. Kemudian sub CPMK yang akan kita lakukan hari ini adalah sub CPMK kedua. Ya, minggu lalu kita sudah melaksanakan sub CPMK yang pertama, yaitu merancang produk usaha. Anda sudah berkonsultasi dengan saya per kelompok, sudah diunggah ke si Pejar ya kemarin ya? Sudah. Jadi yang sudah kemarin dikonsultasikan pada saya dan sudah ada unggah ke si Pejar, hari ini kita akan menyusun peta konsep ide usaha. Jadi untuk apa sih peta konsep ini? Jadi sebelum kita memulai sebuah usaha, tidak mungkin kita memulainya hanya dengan oh bismillah saya mulai. Tidak bisa seperti itu ya. Tetapi ketika memulai usaha, kita harus merancang dulu, menentukan grand design untuk usaha yang akan kita jalankan. Baik, sebelum saya memulai untuk menerangkan peta konsep, saya ingin menanyakan pertanyaan sederhana yang jangan-jangan ya, sejak awal perkuliahan sampai sekarang Anda tidak paham bedanya di mana. Ya, Anda sering dengar ada istilah pedagang dan ada istilah entrepreneur. Ya, sama atau beda atau sama? Beda. Kayaknya sih mirip ya Bu ya, gitu ya. Tapi kok ya bedanya apa? Saya nggak paham. Nah sekarang silahkan hari ini saya sebelum memulai membuat peta konsep, silahkan Anda jelaskan dulu
apa sih perbedaan pedagang dan entrepreneur? Ada yang mau menjelaskan? Kira-kira oke, baik. Sebelah sana. Lulu, oke, silahkan. Apa bedanya pedagang dengan entrepreneur? Jadi kalau misal tadi barang tersebut, misalnya kayak kalau pedagang itu hanya menjual pisang saja, maka entrepreneur itu akan menjual keripik pisang. Jadi value-nya itu dinaikkan di entrepreneur ini. Baik, oke, bagus. Menurut Lulu, pedagang itu hanya masalah harga. Ya, pokoknya cuan gitu ya. Tapi kalau entrepreneur itu meningkatkan value, meningkatkan nilai. Oke, baik, saya tampung. Ada lagi? Sebelah sini mungkin? Ada yang menjawab? Oke, silakan. Dengan Mbak siapa? Bella. Bella, ya, saya suka lupa. Oke, silakan Bella. Apa menurut Bella? Ya, jadi kalau pedagang itu dan mungkin manajemen stoknya. Kalau entrepreneur itu mereka menciptakan sebuah ide dan inovasi baru. Jadi lebih ke kreativitas untuk memecahkan suatu masalah. Baik, oke, saya tampung jawaban kedua. Jadi yang satu itu hanya berdagang saja, yang satunya lagi itu menciptakan inovasi. Ya, menciptakan inovasi. Kira-kira kalau ada fenomena seperti ini, ada masalah seperti ini, kira-kira apa ya solusi yang bisa saya tawarkan? Begitu ya, oke, bagus Bella. Yang tengah mungkin satu lagi? Ada? Yang laki-laki dong? Oh, yang perempuan lagi tidak apa-apa. Laki-lakinya kenapa kok ada diam saja ya? Nah, oke, nanti berarti saya takdir yang laki-laki harus bicara ya. Oke, siapa Mbak namanya Mbak? Rizka. Silakan Rizka. Jadi kalau pedagang itu lebih fokus pada kegiatan operasionalnya dan pemasaran. Tapi kalau entrepreneur itu mereka memikirkan sistem jangka panjangnya. Jadi bagaimana membangun brand organisasi pada Oke, baik. Jadi tidak hanya berfokus pada apa yang saya jual hari ini, tetapi bagaimana keberlanjutan produk saya di masa depan, apa yang harus saya lakukan untuk mengikuti perkembangan zaman, begitu. Baik, bagus. Saya akan membuka, ini sebenarnya tidak ada yang benar-benar salah dan tidak ada yang benar-benar benar. Nilai dalam bisnis atau uang dengan fokus mencapai kemapanan finansial. Oh, yang penting saya kaya raya. Oh, yang penting penjualan saya hari ini bagus. Yang penting viral. Hanya itu saja. Tapi seorang entrepreneur, dia akan memiliki kecerdasan emosional. Kemudian dia akan memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup. Jadi kalau zaman berubah, saya harus apa? Oke, kemudian, nah ini tahap-tahap wirausaha. Saat ini saya beri tanda bintang di situ. Nah, mungkin saya waktu bikinnya ngantuk ya, ini kurang ke kanan sedikit. Tahap merancang ide usaha, kita masih di tahap ini. Saya sudah sampaikan di awal perkuliahan bahwa saya ingin Anda betul-betul belajar untuk berwirausaha. Jadi tidak sekadar Anda mencari di kamus apa itu entrepreneur, tidak. Makanya saya dulu bilang di awal, nanti Anda akan menghasilkan produk usaha dan itu harus dijual. Perkara yang mau beli adik kosmu, ibu kosmu ya, atau adikmu sendiri, temanmu sendiri, nggak masalah. Yang jelas ada produk yang Anda coba pasarkan pada orang lain. Ya, bisa dipahami ya tujuan perkuliahan kita. Jadi tidak hanya sekadar membuat angan-angan, tapi betul-betul melakukan. Baik, ini adalah tahapan-tahapan kreativitas. Ya, jadi ada latar belakang atau akumulasi, mengumpulkan informasi dengan membaca, berbicara dengan orang lain. Masih ingat tugas pertemuan beberapa ya, yang saya minta untuk melakukan wawancara dengan pelaku usaha? Nah, itu adalah salah satu bentuk dari Anda ini mencoba mengumpulkan informasi. Kemudian proses inkubasi, memikirkan, menelaah, mencari hubungan antara fenomena yang satu dengan yang lain. Saya yakin ketika saya meminta Anda untuk mencari ide usaha, Anda muter-muter kemana-mana. Saya mau apa ya? Saya mau jualan apa? Yang ini berkaitan dengan bidang saya, bahasa, sastra, dan seni. Kalau cuma sekedar jualan makanan, apa hubungannya dengan bahasa? Apa hubungannya makanan dengan sastra? Ya, tidak ada orang jualan kue tat ada puisi di atasnya, kan tidak ada ya. Ini gimana Bu? Saya mau menerapkan keilmuan saya menjadi usaha gitu ya. Tapi itulah proses ketika Anda sudah mencoba untuk melakukan proses inkubasi ya, Anda mencoba untuk berpikir ada apa di sekitar saya yang bisa saya manfaatkan dan itu sesuai dengan kebahasaan, kesastraan dan seni. Nah, kemudian melahirkan ide. Saat ide muncul maka perlu segera ditangkap dan diformulasikan. Ini yang kita lakukan hari ini. Ketika Anda sudah punya ide, itu harus kita segera tangkap ide itu. Kemudian ide itu harus kita formulasikan menjadi grand design, menjadi rancangan. Nah, baik. Lanjut ya. Oke, ini harus Anda lakukan hari ini. Jadi membuat 1 sampai
8 ya, bisa difoto boleh. Yang ada mager mau nyatet difoto boleh ya. Jadi ada yang harus saya kerjakan hari ini. Ini tagihan untuk minggu depan ya, tagihan untuk minggu depan. Tetapi hari ini saya meminta ada nama produk usaha, kemudian deskripsi dan spesifikasi produk usaha. Kemudian untuk ini butuh pemikiran lebih panjang ya, seperti apa sistem kerjanya itu butuh pemikiran yang lebih panjang. Jadi hari ini saya hanya minta di poin 1, 2, dan 5 saja. Silahkan berdiskusi hari ini ya, satu persatu kita bahas ya. Nama produk usaha. Produk usaha ini kira-kira menurut Anda penting nggak sih nama sebuah produk itu? Penting ya. Jadi nama produk ini penting, silahkan didiskusikan. Kemudian yang kedua, deskripsi singkat saja tentang spesifikasi produk usaha Anda. Ya, kemudian yang kelima adalah masyarakat sasaran produk usaha. Anda mau jual ini ke siapa? Kemarin yang sudah saya ACC kan ada yang mau jualan, ada yang mau jasa. Ya, silahkan dipilih. Kalau misalkan berjualan ya berjualan ini siapa masyarakat sasarannya. Kalau jasa kepada siapa juga ini akan dipasarkan. Gitu. Ya, jadi silahkan membuat masyarakat sasarannya siapa. Nah, kemudian ini yang nomor 6, cara penjualan dan pemasaran produk usaha. Anda bisa memakai pemasaran konvensional. Tidak selamanya pemasaran konvensional itu buruk. Tetapi saya menuntut Anda untuk membuat media sosial dan marketplace yang akan Anda tentukan. Ya, jadi boleh pakai Shopee, boleh pakai Tokopedia, boleh pakai Instagram, TikTok, apalah segala macam, terserah. Yang jelas kreativitas pemasaran ini menjadi salah satu faktor yang penting. Kemudian estimasi biaya produksi, harga jual, dan laba yang akan diperoleh. Nah, kemudian ini yang nomor 8, peluang keberlanjutan produk usaha di masa depan. Kurang, saya ngantuk ya. Di masa depan. Jadi kira-kira ke depan ini usaha saya ini apa ya yang menjadi tantangan untuk saya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, saya sudah menuliskan di sini, ya. Saya sudah menuliskan di sini 9 ide usaha yang kemarin sudah Anda konsultasikan kepada saya, sudah saya ACC minggu lalu. Silakan minggu ini Anda masing-masing yang punya usaha ini ya, jasa penyuntingan skripsi siapa kemarin? Kelompok sini ya. Oke, jasa penyuntingan skripsi. Kemudian hampers wisuda dengan kata motivasi di mana? Baik, sebelah situ. Kaos sablon pantun di sana. Oke, satu aja angkat tangan ya. Kemudian wall decor puisi legenda mana? Oke, bisa. Kemudian buku cerita anak. Oke. Muk quote sastrawan. Baik. Penjualan buku preloved sastra lama. Ada? Oke, di bagian belakang. Baik, silakan saya berikan Anda waktu untuk berdiskusi dengan kelompok supaya tidak membuang-buang waktu. Silakan Anda membuat sebentar. Saya membuat kata konsep. Oke, silakan. Deskripsi produk usaha dan masyarakat sasaran. Nama ya. Ini yang ide usaha tadi. Kalau ada visi. Ini jasa penyuntingan skripsi ya. Oke, jadi pilih judul-judul produk itu yang sekiranya menarik. Anda mau pilih judul apa? Jokin aja. Makanan boleh. Kemudian misalnya mau ada boneka-boneka kecil boleh. Ininya coach dengan kata motivasi. Ya boleh. Kopi apapun ya. Baik, itu bisa begini. Itu bisa Anda misalnya bermitra dengan usaha keramik. Ini sebenarnya bisa dikembangkan tidak hanya untuk wisuda, boleh untuk ulang tahun, boleh. Oh, kalau sebelum pantun, oke. Misalnya kita nambah-nambahin apa yang udah Mama sih kertasnya mana ya? Oke, halo teman-teman, aku perwakilan dari kelompok 1 mau menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1. Jadi kelompok kami ini kebagian untuk jasa penyuntingan skripsi. Nama ide usaha dari kelompok kami udah ditentuin namanya Jokin aja. Terus untuk deskripsi usaha, usaha ini merupakan suatu usaha yang menawarkan jasa berupa bantuan kepada mahasiswa, guru maupun dosen dalam hal penyuntingan skripsi. Usaha ini tentunya akan membantu mahasiswa, guru, dan juga dosen untuk dapat meraih keunggulan akademik yang berkualitas. Target atau sasaran dari Jokin aja yaitu mahasiswa, guru, serta dosen.
Dalam hal ini usaha kami menyampaikan beberapa layanan, diantaranya adalah penyuntingan teks, gaya, konten, serta penyusunan daftar pustaka. Kelompok 2 ide usahanya yaitu hampers wisuda dengan kata motivasi. Nama produknya Hampersenkui. Deskripsinya, usaha ini merupakan salah satu jenis usaha keterampilan yang dirancang khusus untuk merayakan dan memberikan apresiasi kepada seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan pada sebuah instansi. Pada usaha ini kami memodifikasi hampers wisuda dengan menambahkan kata-kata motivasi yang berkesan dan penuh makna. Baik, kami dari kelompok 3 untuk usaha kami yaitu kaos sablon pantun. Nama produknya kastun yang kami ambil dari kaos sablon pantun itu. Deskripsi produk, kastun merupakan produk yang mengkreasikan kaos dengan desain pantun. Yang lainnya tenang. Produk ini menggunakan teknik sablon dalam menuliskan pantun di bagian belakang kaos, di mana pantun yang kami cantumkan berupa pantun nasihat yang nantinya bermanfaat dan tentunya berkesan bagi masyarakat. Produk dari usaha kami adalah walltaker Adapa. Itu dari penggabungan kata ada dan apas. Nah, jadi itu untuk meng-highlight apa yang ada dalam yang tertulis di walltaker tersebut. Nah, usaha kami ini bergerak di bidang properti dalam bentuk walltaker. Kemudian yang mendiferensiasikan produk kami dengan lainnya, walltaker lainnya adalah penggunaan puisi legenda sebagai ciri khas. Nah, ini usaha kami ini ditujukan untuk publikasi karya sastrawan legenda seperti Sapardi. Kemudian produk ini kami menggunakan ide ini dikarenakan kami memiliki teman yang familiar dengan dunia percetakan. Dari kelompok kami memiliki tema yaitu MOOC for sastrawan yang kami beri nama iMOOC. Yang deskripsi yaitu usaha ini adalah salah satu jenis usaha yang khusus menyediakan MOOC dengan kutipan-kutipan sastrawan. Kami menyediakan berbagai macam MOOC dengan desain yang unik dan menginspirasi serta berbagai voice dari para sastrawan terkenal dari Indonesia maupun mancanegara. Kami memasarkan produk buku pre-love sastra lama. Nah, di usaha ini kami menawarkan produk buku sastra lama yang menyediakan barang pre-love berupa produk buku sastra lama yang memiliki banyak keuntungan berupa harganya lebih terjangkau, kualitasnya masih bagus, dan membantu mahasiswa dengan menjual buku sastra lama dengan harga yang lebih terjangkau. Usaha ini juga menyediakan semua buku sastra seperti pantun, syair, gurindam, dan dongeng. Selamat pagi. Konsep dari kelompok kami adalah pos kata motivasi. Produk kami bernama Elvascu. Produk pos atau Mercedes yang berbahan kain kafas atau kulit tekstil dengan kata motivasi penyemangat dengan ukuran beragam. Motivasi yang kami tulis sebagai desain merupakan motivasi penyemangat. Ini kalian sudah menghasilkan peta konsep usaha yang sudah kalian presentasikan secara singkat ya. Jadi setelah ini silahkan Anda berdiskusi lagi di luar kelas ya. Kemudian untuk menentukan untuk menentukan cara atau langkah pembuatan produk usaha, kemudian sistem kerja produk usaha, cara penjualan dan pemasaran, estimasi, kemudian yang terakhir adalah peluang keberlanjutan produk usaha. Silahkan didiskusikan, semua mengerjakan, jadi satu kelompok hasilnya sama, tetapi nanti silahkan diunggah ke si pejar masing-masing anggota. Ya, kemarin ada kesalahan yang mengunggah hanya satu orang saja. Jadi untuk mengunggah ke si pejar itu tanggung jawab dari masing-masing anggota, walaupun hasilnya sama per kelompok. Ya, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri pertemuan hari ini? Sudah ya, cukup jelas ya. Jadi minggu depan kita akan lanjut lagi ke proses berikutnya. Jadi minggu depan nanti saya akan mengajarkan Anda tentang cara pemasaran ya. Tapi hari ini cukup sekian dulu. Diselesaikan tugas pembuatan peta konsepnya dan jangan lupa diunggah di si pejar masing-masing anggota. Di luar kelas, jika misalkan ada yang ingin ditanyakan, dikonsultasikan berkaitan dengan 8 poin ini, silahkan boleh WA pribadi pada saya seperti biasa ya. Jangan di grup. Ya, di grup itu hanya untuk informasi satu arah dari saya. Ketika misalkan ada sesuatu yang ditanyakan berkaitan dengan kelompok, silahkan japri pribadi pada saya. Begitu ya. Baik, terima kasih. Sehat selalu untuk Anda. Sampai bertemu lagi minggu depan insya Allah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.